Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Valentin, NPM A1H021030, Prodi Pendidikan Jasmani, dosen pengampu Dr. Muhammad Ristiawan MPD. Kali ini saya akan menjelaskan berbagai pandangan filosofi pendidikan. 1. Pendidikan dalam analisis filsafat. Masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia. Bahkan pendidikan juga menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mungkin terjawab dengan menggunakan analisa ilmiah semata-mata, tetapi memerlukan analisa dan pemikiran yang mendalam. 2. Masalah kependidikan yang memerlukan analisa filsafat dalam memahami dan memecahkannya, yaitu kependidikan pertama yang mendasar adalah tentang apakah hakikat pendidikan itu, apakah sebenarnya tujuan pendidikan itu. 3. Analisa filsafat menggunakan berbagai macam pendekatan yang sesuai dengan masalahnya. Di antara pendekatan approach yang digunakan antara lain pendekatan secara spekulatif yang disebut juga sebagai acara, pendekatan reflektif berarti memikirkan, mempertimbangkan, juga membayangkan dan menggambarkan. Pendekatan normatif artinya nilai atau aturan dan ketentuan yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam hidup dan kehidupan manusia. Pendekatan analisa konsep artinya pengertian atau tangkapan seseorang terhadap suatu objek, analisa ilmiah terhadap realitas kehidupan. 4. Pendekatan filosofi dalam memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan filosofi adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Pendekatan filosofis untuk menjelaskan suatu masalah dapat diterapkan dalam aspek-aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pendidikan. 5. Fungsi filsafat dan teori pendidikan. Hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan. Teori pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Filsafat dalam arti analisa. Filsafat adalah merupakan ahli pendidikan dalam memecahkan problematika pendidikan yang menyusun teori-teori pendidikannya, di samping menggunakan metode-metode ilmiah lainnya. Di samping hubungan fungsional tersebut antara filsafat dan teori pendidikan, juga terdapat hubungan yang bersifat suplementer, yaitu satu kegiatan merumuskan dasar-dasar dan tujuan-tujuan pendidikan, konsep tentang sifat hakikat manusia, serta konsep hakikat dan segi-segi pendidikan, serta isi formal pendidikannya. 2. Kegiatan merumuskan sistem teori pendidikan, science of education, yang meliput politik pendidikan, kepemimpinan pendidikan atau organisme pendidikan, metodologi pendidikan, dan pengajaran. 3. Termasuk pola-pola akulturasi dan peran pendidikan dalam pembangunan masyarakat dan negara. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Salam pendidikan.